warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifatul Aula, JGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan praktek observer dalam kegiatan coaching, dan pada sesi ini saya berperan sebagai observer, kemudian rekan saya Bapak Andi sebagai coach dan Pak Mahendra sebagai coaching. Terima kasih. Ciao. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ya, dengar-dengar ini Pak Andi mau melaksanakan coaching ya? Oh iya, kemarin itu Pak Mahendra menghubungi saya, bilang katanya ingin ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Jadi mungkin ada masalah, terus ingin sharing sedikit. Jadi nanti rencananya sama Pak Mahendra untuk coachingnya? Iya, betul Bu. Sebelum nanti untuk di coaching ini, Pak Andi mungkin nanti kan ada hal-hal yang nanti akan kita diskusikan dulu ya, supaya nanti dari proses coaching itu sama-sama bisa belajar hal-hal yang kurang atau mungkin apa yang perlu kita perbaiki. Jadi nanti sama-sama belajar. Kira-kira untuk di coaching nanti ini untuk Pak Mahendra sudah dikonfirmasi ya? Sudah dikonfirmasi. Jadi nanti di proses ini Pak Andi, latihan coaching ini nanti kan ada rubrik penilaian ya, yang akan nanti kita refleksikan bersama-sama. Jadi bagian mana yang kurang, yang mana yang harus kita perbaiki, dan mana yang bisa kita lanjutkan. Nah, untuk di coaching nanti ini Pak Andi, itu kan ada beberapa kompetensi ya. Nah, di sini nanti ada kompetensi coaching ya, itu diantaranya kan ada mendengarkan aktif, kemudian pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa. Nah, kira-kira dari kompetensi ini yang ingin dikembangkan oleh Pak Andi yang mana? Kalau saya sepertinya lebih ke ini Bu, memberikan pertanyaan berbobot. Memberikan pertanyaan berbobot. Jadi nanti semoga bisa muncul ya untuk kompetensi yang dikembangkan. Nah, kemudian untuk kompetensi yang secara spesifik nanti Pak Andi ingin saya melakukan observasi di bagian apa Pak? Di pertanyaan berbobot itu saya inginkan itu coaching, jadi nanti Pak Mahendra itu benar-benar merasa diberdayakan dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak berasal dari saya. Jadi apa yang saya sampaikan itu tidak mempengaruhi keputusan Pak Mahendra dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah itu. Kemudian untuk indikator ketercapaian Pak Andi, mungkin ada indikator yang sudah Pak Andi targetkan ingin dicapai dari kegiatan coaching ini, namanya apa? Sudah ada Bu. Jadi indikator ketercapaiannya itu, jadi saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dari apa yang saya dengarkan dari Pak Mahendra. Jadi kalau Pak Mahendra menyampaikan apa, terus saya bisa memberikan pertanyaan berdasarkan dari jawaban beliau. Terus setelah itu indikatornya juga saya ingin Pak Mahendra itu benar-benar terberdayakan dan benar-benar mandiri menemukan potensinya sehingga beliau bisa menyelesaikan masalahnya. Baik Pak Andi, untuk di bincang-bincang kita sebelum nanti saya observasi kegiatan coachingnya ya, mungkin ada hal-hal yang masih mungkin Pak Andi ingin tanyakan? Mungkin kalau sudah cukup gitu, kalau cukup itu saja Bu. Kalau nanti kita lanjutkan lagi setelah kegiatan observasi nggih. Jadi nanti pasca observasi kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Baik Pak Andi, semoga kegiatan coachingnya nanti berjalan dengan lancar ya, dan nanti dari tujuan indikatornya bisa benar-benar tercapai sesuai yang diinginkan Pak Andi. Baik, sebentar lagi saya gabung di kelasnya jenengan untuk coaching. Monggo matur suwun Pak Andi. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Gimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan Pak.
Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit ya Pak, sharing sedikit. Nah, pertama sebelum kita mulai dari percakapan kita pagi hari ini, kira-kira apa yang ingin kita capai Pak? Sebelumnya saya ada sedikit masalah di saat pembelajaran. Iya. Bahwasanya saya itu beberapa hari ini nggak fokus gitu loh, karena ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Iya. Karena sebelumnya di saat pembelajaran itu saya dapat teguran. Dapat teguran dari kepala sekolah. Dari pimpinan. Oh iya. Terus? Akhirnya saya berpikir apa ada yang salah di saat saya mengajar atau gimana. Ya. Akhirnya saya nggak fokus beberapa hari ini untuk mengajar. Ya. Terus pinginnya saya itu punya solusi dari apa yang saya mengganjal hati saya itu. Iya. Solusinya supaya ingin lebih tenang gitu, Ya, atau bisa mengajar solusi seperti biasa. Ya, bisa mengajar seperti biasa, Ya. atau juga ingin menyelesaikan masalah dengan kepala sekolah. Ya, termasuk itu juga Pak. Termasuk itu juga. Oke. Jadi nanti di akhir kita ingin mendapatkan solusi bagaimana penyelesaian masalah dengan kepala sekolah yang kemarin sudah ditegur gitu Pak Mahendranya, terus juga ingin kembali enjoy untuk Ya. mengajar di kelas gitu kan Pak. Oke. Jadi tujuannya sudah kita ketahui bersama. Lalu sekarang bisa digambarkan lebih detail lagi nggak Pak? Kira-kira suasananya atau keadaannya di kelas itu seperti apa? Terus permasalahan itu bisa muncul, bisa terjadi bagaimana awalnya? Gini Pak, pada saat waktu saya mengajar itu saya itu biasa itu tidak membawa perangkat. Oke. Itu Ya. Jadi kenapa saya tidak membawa perangkat? Saya itu berpikirnya mungkin terlalu objektif. Kalau jadi guru sudah pinter, wis nggak usah perangkat-perangkatan. Wong namanya guru ya jelas paling pinter daripada murid-muridnya, Ya. kan gitu. Iya, iya. Nah, saya berpikir seperti itu. Ternyata pada saat ada pimpinan masuk di kelas saya seperti itu. Pada saat beliaunya itu masuk di kelas saya, dia menanyakan, Iya. perangkatnya ada enggak? Gitu. Saya bilang mungkin saya juga terlalu kaget juga kok sampai tanya seperti itu. Iya. Makanya saya, masa guru sih bawa perangkat Pak? Yang jelas kalau perangkat ada, sudah di print juga kan gitu. Kalau udah di print jawabannya mesti ada di laptop kan gitu. Yang penting ada kalau menurut saya. Cuma penilaiannya beliau nggak sama gitu. Jadi setiap saya mengajar atau teman-teman juga yang lain mengajar itu juga harus ada perangkatnya gitu. Iya. Seperti itu. Cuma karena jawaban saya bilang, masa sudah guru sudah sarjana kok sih bawa perangkat Pak? Yang jelas sebelum hari H saya mengajar, besoknya malam-malam kan juga saya sudah belajar mengenai nanti capaian pembelajaran, alurnya seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Iya. Dari skala 1 sampai 10 kira-kira kedekatan Pak Mahen dengan pimpinan berapa? 7 lah Pak. 7. Dari 7 itu apa ingin dikembangkan? Ingin ditingkatkan sampai level berapa kira-kira? Sekarang dengan adanya masalah ini 7. Ya. Ingin dicapai sampai di level berapa? Kalau saya pinginnya maksimal Pak, 10. Dari level 10 itu kira-kira seperti apa nanti keadaannya? Kalau keadaan yang diinginkan, saya pengennya kondusif Pak. Kondusif. Jadi Ya. apa yang beliau inginkan
saya laksanakan seperti itu. Oke. Ya. Lalu dari itu semua, jadi kalau memang Pak Mahen ingin mencapai situasi yang kondusif itu, apa yang beliau inginkan itu bisa dipenuhi oleh Pak Mahen sendiri, nanti kira-kira apa yang akan dilaksanakan oleh Pak Mahen sendiri? Kalau rencana saya pengennya, karena ini ada singgungan lah Pak ya, jadi ada suatu miss. Saya pengennya itu dipanggil Pak sama Pak Kepala Sekolah. Saya tuh salahnya di mana? Karena saya tidak merasa bersalah, karena saya merasanya benar gitu. Seperti itu. Tapi tidak tahu kalau penilaiannya orang kan tidak sama gitu. Ya. Selama ini apakah sudah ada panggilan atau gimana? Belum ada Pak. Belum ada. Ya dalam minggu ini belum Oke, ada. belum ada. Kalau dalam minggu ini belum ada, dan awal minggu depan nanti Senin, seumpamanya hari Senin belum dipanggil juga, apakah Pak Mahen masih akan menunggu atau akan melaksanakan sesuatu yang lain, inisiatif yang lainnya? Kalau saya pengennya sih kalau ada suatu masalah itu cepat selesai Ya Pak. betul, ini cepat diselesaikan ya Pak. Cepat diselesaikan. Ya. Mungkin akhir minggu inilah, adanya Jumat Ya, itu saya tidak dipanggil, biar saya menghadap aja Pak. menghadap. Ya Kalau menghadap nanti hari apanya? hari Senin lah Pak. Hari Senin. Ya Hari Senin menghadap, kira-kira sebelum menghadap yang akan dipersiapkan Pak Mahen untuk menghadap ke kepala sekolah itu apa nanti? mungkin yang pertama saya akan menyediakan jawaban yang pertama yang masuk akal. Ya. Terus yang kedua, mungkin saya apa yang diminta kepala sekolah itu akan dipenuhi. Ya, saya Oke. penuhi. Seperti itu. Ya, jadi ini targetnya hari Senin ya Pak ya. Iya. Hari Senin. Kalau hari Jumat tidak dipanggil, nanti hari Senin akan Menghadap, ya. menghadap langsung ke kepala sekolah. Oke, jadi menurut saya itu sudah cukup ya. Itu Ya, sudah Pak. cukup, dan itu sudah Pak Mahen sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Mahen. Jadi nanti kalau ini sudah diselesaikan permasalahan dengan kepala sekolah ini, mungkin nanti juga apa yang ada di beban yang ada di pikiran Pak Mahen itu bisa lepas gitu Pak. Jadi juga mengajarnya juga akan kembali enjoy ya Pak. Iya. Mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan? Jika yang bersangkutan tidak bisa menyediakan waktu, kiranya saya bisa menunggu atau gimana Pak? Takutnya yang bersangkutan itu tidak ada di tempat. Enaknya itu gimana Pak? Ya. Apa saya menghubungi terlebih dahulu? Ya, Atau gimana? kalau Bapak kiranya bisa menghubungi ya. Jadi janjian dulu Ya, lah, itu janjian maksud dulu, saya. ya. Bikin ini Pak, bikin kesepakatan dulu buat janjian. Jadi kapan enaknya akan menghadap, atau Bapak ya silahkan nanti menghubungi terlebih dahulu, silahkan bertanya kira-kira kapan beliau siap. Siap, Seperti itu Pak. Pak. Nanti kalau memang beliau menyanggupi hari Senin pagi jam 9 ya, Siap. bisa langsung dilaksanakan Pak. Baik Pak. Ya. Itu saja, Pak. Ada lagi Pak? Mungkin Pak. Mungkin cukup itu aja. Terima kasih atas pencerahannya Pak Ya, Andi. sama-sama. Mudah-mudahan saya bisa berbesar hati hari Senin ini Iya, untuk maju amin. seperti itu. Terima kasih. Mari Ya, Pak. dulu Pak. Halo. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai Bu. Tadi Pak Mahen sudah di sini, dan saya kira Pak Mahen juga sudah menemukan sendiri alternatif untuk solusinya itu yang sedang dihadapi itu apa. Seperti itu. Iya, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya Pak Iya. Andi sudah Terima kasih, Bu. menyelesaikan kegiatan coaching tadi Iya. dengan baik, dan coachingnya juga tadi sudah mendapatkan pencerahan Iya. gitu ya. Jadi,
sebelum ini Pak Andi kita ngobrol-ngobrol dulu untuk refleksinya dari yang sudah tadi dipraktekkan untuk kegiatan coaching. Ya. Menurut Pak Andi, bagaimana coachingnya tadi? Menurut saya itu coaching sudah berjalan sesuai dengan alur kita, Bu. Nah itu, terus saya berusaha untuk memegang prinsip kemitraan. Saya juga sudah berusaha untuk benar-benar presence di sana, benar-benar hadir, terus mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kepada beliau Pak Mahen. Dan setelah itu saya rasa saya mendengarkan dengan rasa, receive, appreciate, summarize, dan kemudian ask. Nah dari sana tetapi kadang-kadang saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan itu memberikan jalan, menunjukkan jalan atau yang mengantarkan beliau Pak Mahen untuk menemukan, bukan membimbing tapi menemukan langsung jalannya untuk menemukan ini permasalahan, penyelesaian dari permasalahannya itu langsung. Jadi langsung ini loh kamu langsung ngeklik iya gitu langsung ya. ngeklik gitu. Jadi Coachingnya pinter. Coachingnya memang sudah memunculkan seperti itu, Bu. Jadi akhirnya saya keikut untuk ya mengantarkan beliau langsung ke sini seperti itu, langsung penyelesaian. Jadinya langsung jadi problem solver. Iya, Ya. jadi problem. Kalau dari kompetensi tadi yang di awal kita bincang-bincang Iya. di praobservasi tadi, Iya. itu kan di situ Pak Andi ingin mengembangkan tentang kompetensinya tadi mendengarkan pertanyaan berbobot, Iya, mengajukan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, Iya. kira-kira menurut Pak Andi kalau dari hasil tadi yang coaching itu apa pertanyaan berbobotnya sudah muncul? Maksudnya dari versinya Pak Andi. Kalau menurut saya pertanyaan berbobotnya itu sudah muncul karena pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu juga banyak yang berasal dari apa yang saya dengarkan dari jawaban beliau. Jadi ketika beliau menjawab seperti ini, kemudian saya muncul pertanyaan seperti ini. Jadi ada timbal balik secara langsung gitu, Bu. Jadi pertanyaan itu tidak saya buat, tapi saya dasarkan kepada jawaban yang beliau berikan. Jadi feedback dan respon Ya. yang berdasarkan dari apa yang tadi Pak Andi dengarkan dari keluhannya Koci, kemudian memunculkan pertanyaan pemantik ya, sehingga Ya. Koci bisa kemudian dia mengeksplor lagi potensinya Ya. yang ada begitu. Kalau tadi Pak Andi nanyakan juga itu ke Koci ya, penilaian berapa kira-kira kalau dari skala Ya. gitu. Nah, kalau misalnya ini juga saya berikan ke Pak Andi, misalnya kira-kira kalau kita mengevaluasi dari coaching itu tadi, kalau dari Ya. Pak Andi kira-kira sudah berapa? Kalau menurut saya itu antara 7 atau 8. 8. Ya. 7 atau 7 atau 8. Nah, sudah ini ya dari alur-alur juga Ya, sudah. dari alurnya sudah dilewati semua, sudah dilalui semua, terus prinsip-prinsipnya itu juga saya pegang, saya rasa sudah saya pegang semua seperti itu. Cuma ya di bagian akhir itu, Bu, ya yang muncul pertanyaan dari beliau yang akhirnya saya keikut untuk memberikan solusi langsung kepada beliau. Iya, baik Pak Andi. Saya perkenankan, saya izin untuk menyampaikan dari apa yang saya amati selama coaching. Ya, untuk tadi memang kalau coaching untuk pertanyaan berbobotnya dari Pak Andi tadi sudah sesuai dengan yang Pak Andi sampaikan, bahwasanya pertanyaan itu muncul berdasarkan apa yang didengar dari keluarga coaching. Nah, terus juga di sini Pak Andi tadi sudah memberikan skala penilaian juga kan berdasarkan dari pandangannya coaching. Cuma di sini itu tadi catatan saya ternyata sama dengan catatannya Pak Andi. Jadi masih ada masuk sebagai problem solver dari masalah yang dialami oleh Koci. Karena Koci memunculkan solusi, akhirnya kan kita ikut untuk mendorong. Sebenarnya itu nggak masalah juga sih Pak. Artinya kan
solusinya kan sudah dari coaching. Ya. Kita memberi penguatan, kemudian juga mengkonfirmasi, sehingga nanti coachingnya itu semakin yakin bahwasanya oh ternyata apa yang solusi yang saya tawarkan ini, oh berarti ya saya mampu, saya bisa. Ternyata apa yang saya pikirkan kayak gini, oh tiba-tiba ya gak apa-apa sih, bisa juga dipakai seperti itu. Dan ini juga catatannya di sini, coach itu sudah mampu menyimpulkan dari apa yang ditawarkan sebagai solusi itu tadi, meskipun tadi masih terbawa problem solvernya masuk gitu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah dilakukan ini tadi sama Pak Andi untuk proses coaching, hal-hal yang sekiranya perlu untuk dipertahankan apa Pak? Kalau yang perlu dipertahankan ya mungkin ya ini tadi Bu, berpegang teguh pada alur dikta, nah, terus memegang prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri yang hadir secara penuh, memberikan presence itu, nah, terus mendengarkan secara aktif, memberikan pertanyaan berbobot, juga mendengarkan dengan rasa itu. Nah, cuma ada yang ingin saya tingkatkan, yaitu tadi saya tidak ingin dalam memberdayakan coach itu, saya tidak secara langsung memberikan solusi kepada si coach, supaya coach itu benar-benar prinsip pemberdayaan itu memang benar-benar ada, benar-benar masuk di dalam kegiatan coaching itu sendiri. Berarti kalau dari apa yang bisa saya simpulkan ini tadi, kalau yang di awal itu kan Pak Andi inginnya saya mengamati ya, itu kan pada bagian bagaimana bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, ternyata kan memang pertanyaan berbobotnya di situ tadi sebagian besar saya sudah ada, jadi pemantiknya juga sudah sesuai dengan apa ya, menggiring gitu. Jadi kalau tadi misalnya kira-kira bagaimana Pak menurut Pak Mahen? Nah, ada pertanyaan tadi yang juga cukup bagus itu, skala penilaian tadi hubungannya Bapak dengan Pak Kepala Sekolah bagaimana? Nah ini kan satu pertanyaan yang mungkin juga tidak pernah disangkakan oleh seorang coach kalau menanyakan, tapi dengan seperti itu kan akhirnya beliau bisa mengukur gitu, bisa mengukur supaya beliau bisa mengidentifikasi kira-kira permasalahannya itu seberat apa yang mau ingin dicapai itu, dan langkah apa yang harus diselesaikan. Ya, jadi yang ingin dicapai Pak Andi kalau tadi ini ya sudah saya buat ini kesimpulan. Kalau untuk kompetensinya tadi ya sudah sesuai dengan apa yang memang ingin dicapai, yaitu ingin mengembangkan bagaimana di dalam proses coaching ini Pak Andi ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan itu ternyata tadi juga sudah terrealisasi seperti itu. Kemudian untuk kekurangan sebagaimana tadi hasil pengamatan, memang di sini coach masih terbawa sama coach. Ketika coach menyampaikan solusi, coachnya akhirnya masuk sampai kemudian memberikan solusi yang lain. Jadi mungkin nanti bisa lebih bersifat penguatan ya. Kemudian untuk kompetensi yang ingin dikembangkan lebih di sini dari Pak Andi tadi, ingin mengembangkan apa tadi Pak? Untuk yang lebih ditingkatkan lagi tadi? Ya itu tadi, saya ingin supaya bagaimana cara untuk memberdayakan itu tidak langsung memberikan solusi. Jadi saya tidak mempengaruhi cara beliau mengambil keputusan untuk penyelesaian masalahnya itu seperti apa. Baik Pak Andi, saya rasa untuk praktek coachingnya juga sudah bagus, alur-alurnya sudah terlaksana ya, jadi sudah tujuan sudah muncul, kemudian juga bagaimana Pak Andi menggali menggali potensi dari coach tadi dengan identifikasi potensinya coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian juga mengembangkan lagi, menggiring sampai coach memunculkan satu rencana aksi dan juga bentuk tanggung jawabnya bagaimana, itu jadi juga sudah terukur semua. Kalau kesannya dari Pak Andi untuk coaching ini? Kalau kesan dari saya coaching ini
ya benar-benar memberikan ini sih, memberikan ilmu baru bagi saya. Jadi sebenarnya kalau dulu menurut saya itu coaching itu hanya kita memberitahu seseorang itu ini loh, mungkin kamu bisa melakukan ini, bisa melakukan ini. Ternyata itu bukan sebuah pemberdayaan. Nah kalau yang kemarin kita baca di modul itu, nah itu masuk ke mentoring. Nah kalau yang seperti itu. Nah Tadi tapi, sudah kita latihan ini. kalau ternyata. setelah kita melakukan kegiatan seperti ini, nah nyatanya yang benar-benar pemberdayaan itu Coaching. ya yang memang coaching ini yang harus menggali potensi seseorang, mengantarkan seseorang untuk Bisa menemukan potensinya itu apa, terus bisa beliau menyelesaikan. gunakan untuk penyelesaian masalah. Oke, baik Pak Andi, terima kasih banyak Sama-sama. untuk sesi sharing-sharingnya. Ya, Nggih. terima kasih. Semoga nanti untuk coaching-coaching berikutnya bisa lebih Bisa. sukses lagi, Amin. lebih lancar lagi, dan nanti bisa menjadi coach yang profesional. Amin. Ya, amin. Baik, terima kasih ya. Sampai ketemu Ya, amin. lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.